kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh nasib Setia Novanto, yang jelas situasi politik tambah panas, tetapi apalagi kira-kira yang akan terjadi? Bagaimana kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi rentetan setelah ini, Tama? Ya, tentu saja begini ya. Terkait dengan tadi fungsi MKD misalnya. Kan justru yang kita lihat, yang kita harapkan bukan malah memanggil dalam tanda kutip manggil KPK. Kalau memang mau, lakukan koordinasi. Karena itu fungsi KPK juga sama, mengkoordinasikan. Itu yang kemudian harus didudukan. Kalau panggil, justru harus kepada orang-orang yang sekarang disebut dalam persidangan misalnya. Boleh nggak dipanggil? Misalnya dalam kasus Miriam S. Haryani, siapa yang perlu dipanggil? Miriamnya kah atau KPK-nya? Atau misalnya dalam Miriam dan anggota DPR yang menekan menurut saksi KPK misalnya. Yang dipanggil siapanya? Saksi KPK-nya atau yang menekan di persidangan. Jadi dalam pandangan saya MKD harus bisa lebih aktif ke sana. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang memang melakukan pelanggaran. Akan tambah panas KPK DPR, tadi katanya jangan bilang KPK semua malaikat, DPR semua iblis, katanya jangan dikotomi seperti itu. Ini kan tidak dikotomi, yang kita lihat kan fakta per fakta, hal-hal yang muncul. Tidak ada malaikat di KPK. Manusia di KPK itu orang semua isinya. Orang semua. Pegawai KPK tidak. Sama. Sebetulnya yang bikin runcing, ini kan sebetulnya bukan soal bukan soal KPK-nya melakukan penindakan, tetapi ketika ada proses hukum, yang ini yang dicoba diselesaikan dengan proses politik atau dicampuri proses politik. Misalnya, kayak tadi misalnya, Miriam S. Haryani, dia ditekan di persidangan. Ini mau lewat sidangnya, mau dijalankan. Jadi DPR cukup nonton sebetulnya persidangan, oh betul tidak. Tidak perlu kemudian manggil orang harus ke MKD. Ini saya ingin ke Bang Nurdin sebagai penutup juga, akan tambah panas situasi sekarang, Bang Nurdin, ke depan? Ada banyak agenda politik yang urgent nih. Tergantung kita bikin panas atau bikin dingin. Golkar maunya panas dingin? Kalau Partai Golkar, mari kita menghargai proses hukum. Ya. Seluruh anak bangsa kita memberi kewenangan penuh, kita menghormati apa yang dilakukan oleh KPK. Tapi di satu sisi juga kita harus menghargai daripada yang namanya asas praduga tak bersalah. Nah untuk kader Golkar tentu saya menghimbau bahwa mari kita jangan terpengaruh dengan peristiwa yang dialami oleh Ketua Umum Partai Golkar. Kita tetap bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing dengan berdasarkan kepada aturan dasar, itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan insya Allah Partai Golkar akan tetap berjaya dalam melakukan fungsi-fungsi kerja-kerja politiknya dan karya-karyanya. Betul kan, akan kampanye tetap berjaya. Terima kasih Bang Nurdin sudah hadir. Saya juga mau mengapresiasi Kang Maman. Kang Maman, pimpinan Anda juga semua diundang, pimpinan DPR juga diundang, tapi Anda yang berani datang ke sini dan menjelaskan posisi DPR. Terima kasih, kami mengapresiasi kehadiran Anda. Terima kasih Kang Maman. Mas Rey, ada penutup dari Anda? Penutup silakan. Intinya kan sebenarnya kita perlu untuk meningkatkan kembali menurut saya derajat dari apa istilahnya itu ya, moralitas kita sebagai bangsa ya. Oke. Nah itu menurut saya persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita memandang semua peristiwa yang terjadi tidak melulu dari persoalan aspek legalitas itu. Kalau saya misalnya mendengar penjelasan Kang Maman tadi, ya kalau sudah ingkrah ya juga MKD nggak perlu bekerja. Dengan otomatis undang-undang mengatakan itu ya berhenti. Kira-kira begitu. Justru di wilayah abu-abu itu, di wilayah yang kita persepsi sebagai ini pelanggaran moral apa tidak. Dan lebih penting dari itu sendiri adalah salah satu tugas dari menurut saya Partai Golkar, tugas kita semua adalah bagaimana kita bersama-sama meningkatkan moralitas bangsa ini, bahwa kalau betul-betul kita anti korupsi, perilaku-perilaku yang seperti ini tidak ada ampun baginya. Baik. Waktunya sudah habis, akan ditunggu di persidangan. Ya. Kita akan lihat bagaimana persidangan berjalan. Ada satu catatan penting, Pak. Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pada kita bahwa bukan kita saja yang bisa melakukan pelanggaran hukum. Penegak hukum pun bisa melakukan pelanggaran hukum. Karena ada proses itu hukum. Kita harus mempercayakan itu pada proses hukum. Sentimen emosional pada siapapun, termasuk diri kita boleh saja. Tetapi sentimen rasional kita serahkan kepada pengadilan. Kita tunggu bagaimana peradilan bekerja. Terima kasih sudah hadir. Kak Febri, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kak Tama, Kak Re, Pak Nurdin, terima kasih. Mas Firman dan juga Kang Maman. Terima kasih terbesar kepada Anda yang sudah nonton Mata Najwa malam ini. Saya Najwa Shihab, selamat malam. Sampai jumpa.
Parlemen menggebu-gebu soal pengawasan tugas legislasi pun akhirnya kedodoran. Kewajiban mengawasi jadi alasan bahkan KPK pun dipansuskan. Tidak heran jika citra DPR tak kunjung membaik. Dari waktu ke waktu DPR terus dihujani kritik. Berbagai survei sudah banyak menyodorkan data DPR adalah lembaga politik paling tidak dipercaya. Ini bukan semata-mata soal citra, bagaimanapun DPR adalah perwakilan kita semua. Sangat penting DPR menjaga marwah lembaga, bukan sibuk menyelamatkan individu semata. Memastikan batas yang tegas antara institusi dan personalia agar tak terjebak menjadi benteng sang ketua. Sebab DPR adalah representasi rakyat Indonesia, bukan tempat sembunyi seorang tersangka. Dipersembahkan oleh